Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anak-anak ibu yang luar biasa, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan siap belajar bersama ibu. Baik anak-anak ibu yang hebat-hebat, kali ini kalian kembali belajar bersama ibu melalui saluran televisi TV Tabalong. Anak-anak ibu yang luar biasa, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 3 dengan materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran dan jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan berkelompok. Oke anak-anak, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menyajikan informasi dari teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa dalam bentuk peta pikiran. Kalian juga diharapkan dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Juga kalian diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun berkelompok. Oke anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, boleh mengikuti ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak ibu yang luar biasa, pada pembelajaran terdahulu kalian sudah mempelajari tentang kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Nah, seperti kata tanya yang pertama, apa? Ada yang tahu apa untuk menanyakan? Ya, apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian yang kedua, siapa? Siapa ini untuk menunjukkan, menanyakan atau menunjukkan penyebutan nama orang. Kemudian kapan? Kapan menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Yang keempat, di mana? Di mana ini untuk menanyakan tempat. Terus bagaimana? Bagaimana ini untuk menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Dan mengapa? Mengapa untuk menanyakan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Nah anak-anak ibu yang luar biasa, pada sebuah teks itu mengandung beragam informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Nah, informasi dapat kita temukan dalam sebuah teks. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak informasi yang kita dapat dan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Oke anak-anak, kali ini kita akan
mempelajari cara memperoleh informasi terkait dengan kata tanya tadi. Kita coba latihan ya untuk membuat pertanyaan dengan cepat dengan menggunakan peta pikiran. Oke, silahkan lihat contoh yang ada di slide dan siapkan alat tulis kalian. Silakan kalian tulis di tengah-tengah kertas kalian satu kata. Seperti punya ibu, sekolah. Oke, apa yang ada dalam pikiran kalian untuk menanyakan tentang sekolah ini? Kita awali dengan kata tanya apa? Kita tulis dulu kata tanya apa. Kemudian tulis lagi. Yang kedua, siapa? Yang ketiga, berapa? Yang keempat, kapan? Terus lanjut lagi, mengapa? Bagaimana? Dan di mana? Nah, dari kata tanya tadi, kita bisa menanyakan tentang satu kata sekolah tadi. Apa? Apa yang kita bisa tanyakan tentang sekolah? Apa nama sekolahmu? Siapa nama kepala sekolahmu? Berapa jumlah guru di sekolahmu? Kapan kamu berangkat ke sekolah? Dan mengapa kamu terlambat datang ke sekolah? Terus, bagaimana suasana belajar di sekolahmu? Nah, semakin kita sering latihan membuat peta pikiran seperti tadi, maka semakin terasahlah kalian untuk mencari informasi. Nah, dari pertanyaan di atas tadi, kita dapat memperoleh informasi dengan menjawab pertanyaan tersebut. Namun, yang perlu diperhatikan ya anak-anak, dalam menjawab pertanyaan jangan langsung ke intinya, ke inti jawaban, tapi diulang dari sebagian pertanyaan tadi. Misalnya, pertanyaannya, apa nama sekolahmu? Jawabannya jangan langsung SDN 1 Padang Panjang, tapi menjawabnya, nama sekolahku adalah SDN 1 Padang Panjang. Baik, anak-anak ibu yang luar biasa. Sekarang silahkan kalian baca teks berikut dan buatlah pertanyaan seperti yang ibu contohkan tadi dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, berapa, dan bagaimana. Nah, ini bisa kalian lihat di buku kelas 5, tema 2, subtema 2 pembelajaran 3 di halaman 63. Nah, kita baca sama-sama ya. Ini teks pada paragraf pertama. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk. Nah, dari satu paragraf dari teks tadi, kita bisa membuat pertanyaan. Kita perhatikan ini. Dari kata pada hari Minggu, kita bisa membuat pertanyaan kapan. Pertanyaannya apa? Yang berhubungan dengan kerja bakti. Kapan kerja bakti dilakukan? Kemudian di sini ada warga di daerah tempat tinggal Edo. Di sini kita bisa membuat pertanyaan di mana kerja bakti dilakukan. Terus di sini ada lagi. Dalam teks itu mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini bau busuk dari tumpukan sampah yang telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Kita bisa menanyakan dengan kata mengapa. Mengapa kerja bakti dilakukan? Jawabannya adalah karena selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Oke, lanjut untuk teks yang kedua. Ini bisa kalian lihat di buku kalian ya. Teks paragraf yang ketiga dan paragraf yang keempat.
Nah, itu nanti di rumah kalian coba membuat pertanyaan ya dengan menggunakan kata tanya yang tadi. Nih, sebagai contoh kata kerja dari kata kerja bakti tadi. Apa? Siapa? Mengapa? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Dan di mana? Nah, ini bisa kalian buat bentuknya seperti ini dengan menggunakan peta pikiran. Oke, anak-anak ibu yang luar biasa. Nah, ini contohnya ya. Sekilas aja Bu perlihatkan. Nanti kalian bikin sendiri di rumah. Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Siapa yang mengikuti kerja bakti? Mengapa kerja bakti dilakukan? Kapan kerja bakti dilakukan? Mengapa warga menyiapkan dua tempat sampah? Dan bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Terakhir, di mana kerja bakti dilakukan? Semua ini jawabannya ada di dalam teks kerja bakti tadi. Baik anak-anak, jangan kemana-mana, pembelajaran akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, anak-anak ibu yang luar biasa, pembelajaran kita lanjutkan. Tetap semangat belajar bersama saluran TV Tabalong. Anak-anak ibu yang luar biasa, dari teks bacaan kerja bakti tadi, kita sebagai warga negara berhak untuk menikmati lingkungan. Anak-anak ibu yang luar biasa, dari teks bacaan kerja bakti tadi, kita sebagai warga berhak untuk menikmati lingkungan bersih dan menghirup udara bersih. Kita juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita dan mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan sekitar seperti kerja bakti atau gotong royong. Nah, hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Lalu apa sih itu hak? Dan apa itu kewajiban? Dan apa itu tanggung jawab? Apakah ada perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ada yang bisa jawab? Oke, betul sekali. Hak adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan. Nah, anak-anak, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban merupakan bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Apa sih contoh hak? Contoh hak yang pertama, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Hak yang kedua, mendapatkan rasa aman. Hak yang ketiga, memperoleh udara dan air bersih. Hak yang keempat, hidup tenang dan damai. Apalagi hak selanjutnya, hak mengembangkan kebudayaan daerah.
juga hak untuk berpendapat dan berorganisasi, termasuk juga menikmati lingkungan bersih dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, anak-anak, hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Lanjut, contoh kewajiban. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, membantu tetangga yang terkena musibah dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara, juga tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak ibu yang luar biasa, jadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan segala sesuatu yang didapat serta harus dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Oke, anak-anak ibu yang luar biasa, di antara hak kita sebagai warga adalah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, untuk mendapatkan penghidupan yang layak, kita harus bekerja, baik dari usaha sendiri maupun bekerja dengan orang lain. Dalam melaksanakan usaha, seseorang dapat bekerja secara individu atau perorangan maupun bekerja sama dengan orang lain. Bahkan ada usaha yang ditanggung oleh negara. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Sebelumnya, jangan kemana-mana, kita jeda sebentar. Pembelajaran akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, anak-anak, kalian masih semangat belajar bersama ibu? Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha yang dikelola secara individu atau perorangan dan kelompok. Ada yang tahu apa aja jenis usahanya? Iya, betul. Yang pertama, jenis-jenis usaha yang pertama adalah tadi usaha perorangan. Dan yang kedua, usaha kelompok. Usaha perorangan seperti usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan usaha kecil. Nah, sedangkan untuk usaha kelompok seperti firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas, BUMN, dan koperasi. Ada yang tahu apa itu BUMN? Ya, BUMN adalah badan usaha milik negara. Contoh usaha perorangan. Kalian bisa lihat di slide, itu gambar apa? Ya, itu gambar sayur ya, tanaman sayur. Jadi usaha perorangan tadi di bidang pertanian. Kemudian usaha jasa.
Nah, usaha jasa contohnya nih, potong rambut, bengkel, itu termasuk usaha jasa. Kemudian usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini contohnya seperti warung makan ya, toko kelontongan, toko baju dan lain sebagainya. Nah, kalau usaha kecil ini seperti usaha mebel, usaha kerajinan ya, usaha kerajinan keramik, kerajinan souvenir dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba perhatikan itu. Nah, itu gambar apa? Gambar orang memperbaiki sepeda motor. Berarti itu termasuk di usaha jasa. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjut ke usaha kelompok. Usaha kelompok tadi contohnya adalah seperti firma. Nah, firma ini ada firma hukum, firma akuntansi, firma naik, firma Puma dan firma Polo ya. Kemudian ada lagi yang termasuk usaha kelompok adalah CV atau persekutuan komoditer ya. Nah, di situ ada contoh CV Aulia Technical Service atau CV Alpipki Motor, CV Karya Kayu Jati Zafira dan lain-lain. Nah, usaha kelompok yang ketiga tadi adalah perseroan terbatas atau PT. Nah, kalau di tempat kita di sini ada PT Adaro, PT Buma. Nah, kalau di situ contohnya ada PT MNC, PT Media Nusantara, Citra Tbk. Dan yang keempat BUMN atau apa tadi? Badan Usaha Milik Negara. Nah, badan usaha milik negara ini macam-macam. Coba kita perhatikan di slide, ada Penggadaian, ada Telkom Indonesia, ada Pertamina, Perhutani, Garuda Indonesia, BNI, Kereta Api, KAI ya, dan lain-lain. Nah, itu termasuk juga Perum Peruri. Ada yang tahu apa itu Perum Peruri? Perum Peruri ini adalah perusahaan yang mencetak uang. Dan yang terakhir ya, usaha kelompok adalah koperasi. Nah, seperti kalau di desa kita ada namanya koperasi unit desa ya. Ini juga termasuk usaha kelompok. Oke, anak-anak, dari pembelajaran tadi kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, sebuah teks mengandung beragam informasi. Informasi yang ditemukan yang terkait dengan pertanyaan dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa itu dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Dan yang ketiga, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan segala sesuatu yang didapat serta harus dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hak, mendapatkan rasa aman, memperoleh udara dan air bersih, serta mendapatkan nilai yang bagus. Contoh kewajiban, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Contoh tanggung jawab, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, melaksanakan ronda, dan melaksanakan piket kelas. Dan yang ketujuh, jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok, yaitu usaha perorangan, firma, persekutuan komoditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, badan usaha milik negara atau BUMN, dan koperasi. Baik, anak-anak ibu yang luar biasa, untuk tugas di rumah, silahkan kalian tulis pertanyaan yang ada di slide dan kalian kumpulkan tugas kalian ke guru masing-masing. Yang pertama, tuliskan kewajiban yang sesuai
untuk mendapatkan hak di bawah ini. Hak menghirup udara bersih, kewajibannya apa? Hak mendapatkan nilai yang bagus, kewajibannya apa? Kemudian hak memiliki banyak teman di kelas, kewajibannya apa? Dan yang nomor 2, tuliskan hak yang kamu peroleh setelah melakukan kewajiban di bawah ini. Yang ketiga, apa perbedaan CV, PT, dan BUMN? Yang keempat, tuliskan 4 contoh usaha perorangan. Baik, anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, selalu menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Sebelum ibu akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang beragama Islam, silakan ikuti ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.